Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ahmad Firdaus. Saya adalah mahasiswa Unibi dari program studi informatika. Di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskan terkait studi kasus dari materi teknik riset operasional yang berjudul, kita langsung lihat ke sini ya. Teori permainan atau bisa dibilang game teori untuk strategi campuran atau mix strategi ya. Nah, di sini ada soal yang di sini tuh saya kerjakan terkait mata kuliah teknik riset operasional ya. Nah, dari tujuan pembelajaran di sini mahasiswa mampu menganalisis permainan dua pemain zero sum, mengidentifikasi titik pelana, menentukan strategi campuran optimal dan menghitung nilai permainan. Nah, di sini adalah satu studi kasus ya. Soal studi kasus pertama yaitu adalah persaingan promosi dua marketplace. Yang dimana di sini adalah marketplace A dan marketplace B bersaing untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Masing-masing perusahaan dapat memilih salah satu strategi promosi berikut. Nah, strategi pertama itu adalah diskon besar, strategi kedua itu adalah cashback, strategi ketiga itu adalah gratis ongkir. Nah, di sini ada tabel matriksnya ya. Untuk matriks payoff marketplace A di sini bisa dilihat untuk yang baris strategi pertama itu kita diperoleh yaitu 2, min 1 dan 4. Untuk strategi kedua itu kita memperoleh yaitu 3, 1 dan min 2, dan untuk yang strategi ketiga itu kita memperoleh min 1, 2 dan 3. Untuk kolom strategi pertama itu adalah kita mendapatkan 2, 3, min 1, dan untuk strategi kedua dari kolom kedua itu adalah kita mendapatkan min 1, 1 dan 2. Dan untuk strategi ketiga dari kolom ketiga ini kita mendapatkan 4, min 2 dan 3. Nah, terdapat beberapa tugas yang akan saya analisis di sini, yaitu adalah tentukan apakah terdapat titik pelana atau bisa dibilang saddle point-nya. Lalu tentukan strategi campuran optimal dari kedua pemain itu loh. Lalu yang ketiga itu adalah hitung nilai permainan. Nah, dan yang terakhir kita diperintahkan untuk memberikan interpretasi manajerial terhadap hasil yang diperoleh. Nah, di sini kita akan langsung saja untuk mengerjakan soal studi kasus yang pertama ya. Nah, untuk yang pertama di sini kita buat dulu tabel matriksnya itu ya. Nah, langkah yang pertama di sini kita harus harus mencari terkait nilai maksimin dan minimaxnya. Nah, di sini kita buat dulu tabel ininya ya, tabel matriksnya yang tadi. Nah, bagaimana cara menemukan nilai maksiminnya ya? Nah, untuk nilai maksimin di sini kita mencari dari setiap barisnya dulu ya, untuk nilai maksiminnya itu. Nah, nilai maksiminnya strategi 1 ini kita dilihat dari nilai yang paling kecil dulu. Nah, untuk strategi pertama di sini kita lihat, nah 2, min 1 dan 4, maka diperolehlah nilai yang paling kecilnya itu adalah min 1. Dan untuk yang baris yang kedua juga di sini kita cari itu adalah 3, 1 dan min 2, maka diperolehlah nilai paling kecilnya itu adalah min 2. Setelah itu kita mencari juga yang untuk strategi ketiga itu di baris ketiganya itu adalah min 1, 2 dan 3, maka diperolehlah nilai yang paling kecilnya itu adalah min 1. Nah, cara mencari nilai maksimalnya itu adalah kita melihat nilai yang paling optimalnya. Dimana nilai paling optimalnya itu adalah nilai yang paling besar di antara semua yang tadi sudah kita temukan nilai minimumnya. Nah, di sini kita cari nilai yang paling optimal itu yang mana. Nah, karena nilai yang paling besarnya itu adalah min 1 ya, maka nilai maksiminnya itu adalah min 1 ya. Nah, selanjutnya untuk kita mencari nilai minimaxnya gitu. Nah, cara mencari nilai minimax itu seperti apa? Nah, hampir sama seperti yang tadi, namun kita berfokus pada kolom strateginya. Nah, setelah itu kita cari untuk yang kolom pertama nih ya, strategi pertama itu adalah 2, 3, min 1 gitu kan ya. Nah, setelah itu kita cari nilai yang paling besarnya itu yang mana. Nah, kalau yang tadi kan kita untuk nilai minimax itu mencari nilai yang paling kecilnya dulu ya. Nah, di sini kita kebalikannya gitu loh. Jadi kita mencari nilai yang paling besarnya. Nah, nilai yang paling besar di antara kolom di sini, di antara kolom yang pertama itu adalah 3. Maka di sini tulis 3. Nah, untuk sekarang kita selanjutnya itu ke kolom yang kedua. Strategi kedua kita cari nilai yang paling besarnya juga, itu adalah 2.
ya. Maka diperolehlah untuk kolom yang kedua ini nilai maksimumnya itu adalah 2. Dan kita mencari untuk yang strategi ketiga di kolom ketiga itu nilai yang paling besarnya itu adalah 4 min 2 dan 3, maka diperolehlah nilai maksimumnya itu adalah 4. Nah, jadi sudah ditemukan ya nilai maksimum dari ini ya, tabel matriks ini. Nah, karena tadi ketika kita mencari yang minimax itu ya, kita mencari nilai yang paling optimal itu adalah nilai yang paling besarnya. Nah, sekarang kita dibalik. Jadi kita mencari nilai yang paling kecilnya kalau untuk mencari nilai minimax, gitu kan ya. Nah, di sini untuk yang 3, 2 dan 4 kita cari nilai yang paling kecilnya itu adalah 2 ya. Maka diperolehlah nilai minimaxnya itu adalah 2. Nah, itu langkah 1 telah selesai ya. Kita lanjut ke langkah yang kedua untuk pemeriksaan saddle point-nya. Nah, sini kita mendapatkan nilai maksimumnya itu tadi kan -1 ya. Lalu untuk nilai minimaxnya itu adalah 2. Nah, karena -1 tidak sama dengan 2, maka tidak terdapat saddle point-nya. Karena sesuai teori dari materi permainan, gitu kan, permainan harus diselesaikan menggunakan strategi campuran. Baik, itu. Jadi untuk soal yang kedua tadi dari studi kasus yang pertama sudah terjawab. Kita lanjut ke langkah yang ketiga. Nah, di langkah ketiga ini kita melakukan analisis dominasi, gitu kan ya. Jadi kita periksa setiap barisnya itu, gitu kan ya. Apakah ada gitu kan ya nilai yang mendominasi dibandingkan nilai yang lain. Nah, kita cari untuk baris pertama dengan strategi pertama dengan strategi kedua, gitu kan ya. Tadi diperoleh kan untuk yang baris pertama nih ya, dari strategi pertama, dan baris kedua dari strategi kedua ya, diperoleh segini 2 min 1 dan 4, lalu 3, 1 dan min 2. Nah, tidak ada nilai yang selalu lebih besar, atau bisa dibilang tidak ada nilai yang mendominasi, gitu kan ya. Maka tidak terdapat nilai yang dominasinya ya. Lalu kita lanjut ke baris yang strategi pertama dengan baris strategi yang ketiga, gitu kan ya. Kita lihat di sini untuk 2, min 1 dan 4, lalu min 1, 2 dan 3. Ini sama seperti yang tadi, tidak ada nilai yang dominasi juga, gitu kan ya. Kita lanjut ke yang ketiga, itu adalah baris strategi kedua dan baris strategi ketiga, yaitu adalah 3, 1 dan min 2, lalu min 1, 2 dan 3. Sama juga, tidak terdapat ada nilai dominasinya ya, kan ya. Sama seperti yang kolom juga, karena yang baris tadi sudah kita periksa semua, otomatis yang kolom juga tidak ada yang saling mendominasi, gitu kan ya. Sehingga matriks itu tetap 3x3 ya. Nah, itu untuk yang jawaban yang ketiga dari studi kasus yang pertama itu sudah terjawab. Kita lanjut ke langkah yang keempat, yaitu adalah strategi campuran, gitu kan ya. Nah, kalau dari strategi campuran ini kita menganalogikan yaitu adalah P1, P2 dan P3, gitu kan ya. Nah, karena di sini gitu kan ya, P1 tambah P2 dan P3 itu harus sama dengan 1 agar B tidak dapat memprediksi strategi terbaik A, maka nilai harapan ketiga kolom harus sama, gitu kan ya. Seperti itu. Maka dari itu kita harus melihat dulu dari kolom strategi pertama ya. Di sini terdapat 2P1 ditambah 3P2 min P3. Ini dari mana? Kita harus lihat dulu dari tabel matriks yang tadi, kan ya. Nah, di sini terlihat kan untuk strategi pertama dari kolom pertama ini kan ya. Terdapat 2, 3 dan min 1. Nah, kita masukkan tadi ke langkah-langkah yang keempat itu. Nah, di sini jadi 2P1 tambah 3P2 dikurangi P3, gitu kan ya. Nah, sama halnya juga untuk yang kolom strategi kedua, kita masukkan juga menjadi min P1 tambah P2 tambah 2P3. Lalu sama juga untuk kolom yang ketiga, dengan yang kolom strategi ketiga. Setelah itu setelah kita masukkan semua tadi nilai-nilainya, kita setarakan, gitu kan ya. Nah, di sini 2P1 ditambah 3P2 kurangi P3 sama dengan min P1 ditambah P2 tambah 2P3, gitu kan ya. Kemudian 4P1 dikurangi 2P2 ditambah 3P3 sama dengan min P1
ditambah P2 ditambah 2P3. Maka diperolehlah untuk P1 nya itu adalah 11/31, untuk yang P2 nya itu adalah 8/31, dan untuk yang P3 itu diperoleh 12/31. Nah, seperti itu untuk langkah-langkah yang keempatnya tadi sudah terjawab ya. Sekarang selanjutnya untuk langkah yang kelima, itu langkah terakhir, yaitu adalah nilai permainannya. Kita substitusi ke salah satu persamaannya gitu kan ya. Nah, jadi V sama dengan 2P1 ditambah 3P2 kurangi P3. Maka diperoleh V-nya itu sama dengan 34/31. Maka diperoleh V sama dengan 1,10 ya. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan untuk strategi optimal dari market PSA gitu kan ya. Diperoleh probabilitas untuk strategi pertama itu adalah 35,48%, dan untuk strategi kedua itu diperoleh probabilitas 25,81%, dan untuk yang strategi ketiga diperoleh probabilitas 38,71%. Maka nilai permainannya itu adalah V sama dengan 1,10, yang dimana artinya marketplace A memiliki keuntungan rata-rata sebesar 1,10 juta rupiah per periode kompetisi apabila kedua marketplace menggunakan strategi optimal. Nah, itulah dia terkait penjelasan untuk studi kasus pertama ya, terkait materi teori permainannya ya. Untuk nanti studi kasus yang kedua dan ketiga itu akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Untuk studi yang kedua itu akan dijelaskan oleh Muhammad Azhar, dan untuk yang studi kasus yang ketiga ini akan dijelaskan oleh Gary Muhammad Wafi. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari studi kasus yang pertama dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih banyak kepada rekan saya atas kesempatannya. Halo semuanya, selamat siang Bapak dosen dan teman-teman sekalian ya yang menonton video ini. Sekarang kita akan masuk ke kasus 2, yaitu persaingan harga antara dua maskapai penerbangan di rute penerbangan yang sama. Kita memiliki dua pemain besar yang saling memperebutkan pasar, yaitu Garuda Air dan Nusantara Air. Nah, mari kita bedah bagaimana teori permainan dapat membantu kita menentukan strategi harga terbaik bagi kedua maskapai ini. Oh ya, saya lupa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azharudal Yakin. Saya adalah mahasiswa UNIBI. Dan ayo kita sekarang lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Nah, pertama-tama mari kita identifikasi variabel dalam permainan ini. Di sini Garuda Air bertindak sebagai pemain baris yang memiliki 3 pilihan strategi, yaitu yang pertama harga tinggi, yaitu H1, harga sedang sebagai H2, dan harga rendah sebagai H3. Nah, sementara Nusantara Air bertindak sebagai pemain kolom dengan pilihan strategi yang sama, yaitu H1, H2, dan H3. Ya. Angka-angka pada tabel di layar adalah matrix payoff Garuda Air dalam satuan miliar rupiah. Karena pemain ini bersifat zero sum game, keuntungan bagi Garuda Air merupakan kerugian bagi Nusantara Air. Begitu pula sebaliknya, Garuda Air ingin memaksimalkan keuntungan ini, sedangkan Nusantara Air ingin meminimalkan kerugiannya. Ya. Bisa lihat ya. Oke. Kita lanjut. Oke. Di sini kita ke langkah 1 ya. Langkah pertama yang wajib kita lakukan dalam teori permainan adalah memeriksa keberadaan saddle point atau titik pelana awal. Ya. Dari sisi Garuda Air atau pemain baris, kita mencari nilai terkecil dari setiap baris.
Lalu kita cari nilai terbesarnya atau yang disebut dengan nilai maksimin. Di sini kita dapatkan nilai maksimin adalah min 1 pada strategi H2. Ya, karena di sini yang paling kecil adalah minus 1 pada baris H2. Dari sisi Nusantara Air atau pemain kolom, kita mencari nilai terbesar dari setiap kolom. Lalu kita pilih nilai terkecilnya atau nilai minimax. Di sini diperoleh nilai minimax adalah 2 pada strategi H3. Karena nilai maksimin min 1 lalu tidak sama dengan minimax 2, maka tidak ditemukan titik pelana awal atau center point. Artinya persaingan ini tidak bisa langsung diselesaikan secara instan dengan strategi poni awal. Kita harus melakukan analisis dominasi. Ya, tuh bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita ke langkah 2 dan 3. Ya. Masuk ke langkah 2 dan 3, yaitu analisis dominasi dan reduksi matriks. Berdasarkan prinsip rasionalitas, kedua maskapai pasti akan membuang strategi yang paling buruk bagi mereka. Bagi Garuda Air, strategi H1 adalah yang terburuk. Ya. Karena berpotensi memberikan kerugian terbesar bagi mereka, yaitu keuntungan minus 3 miliar rupiah. Maka Garuda mengeliminasi strategi H1. Ya. Lalu bagi Nusantara, strategi H1 juga yang terburuk karena memberikan keuntungan maksimal terbesar bagi lawan mereka, yaitu 5 miliar rupiah. Maka Nusantara mengeliminasi strategi H1. Setelah kedua strategi terburuk ini dieliminasi, ya, matriks kita berhasil tereduksi dari ukuran 3 kali 3 menjadi matriks 2 kali 2, ya, yang jauh lebih sederhana seperti yang tampak di layar, ya. Oke. Sekarang mari kita lakukan dominasi lanjutan. Pada matriks sisa 2 kali 2 tersebut, kita bandingkan sisa strategi Garuda Air, yaitu baris H3 yang bernilai 32 dan baris H2 dengan yang bernilai 1 minus 1. Oke. Perhatikan perbandingannya secara horizontal. 3 lebih besar dari 1. 2 lebih besar dari minus 1. Karena keseluruh nilai keuntungan pada baris H3 secara mutlak lebih besar dibandingkan baris H2, maka kita simpulkan bahwa baris H3 mendominasi secara mutlak baris H2. Keputusannya, Garuda Air akan sepenuhnya mengeliminasi strategi H2 dan memilih fokus penuh atau 100% pada strategi H3 atau harga rendah sebagai satu-satunya strategi optimal yang tersisa. Oke, kita ke slide selanjutnya.
Karena adanya dominasi murni pasca reduksi bertahap tadi, strategi kita tidak perlu diselesaikan dengan perhitungan probabilitas aljabar campuran yang rumit. Strategi ini langsung berubah kembali menjadi strategi murni tunggal. Probabilitas Garuda Air untuk memilih strategi H3 adalah 1 atau 100%. Ya. Mengetahui Garuda pasti memilih H3, maka Nusantara Air secara rasional akan mencari selisih kerugian terkecil pada barisan tersebut, yaitu pada sel pertemuan H3 dan H3 dengan nilai kerugian terkecil sebesar 2. Maka probabilitas Nusantara Air memilih strategi H3 atau harga rendah juga sebesar 1 atau 100%. Dengan demikian, kita dapatkan nilai permainan atau value of gain sebesar 2 miliar rupiah. So, kita ke slide selanjutnya. Sebagai penutup dari kasus 2, apa makna manajerial dari angka-angka ini? Yang pertama, terjadinya perang harga atau price war. Ya, kompetisi di rute penerbangan ini sangat ketat sehingga memicu perang harga. Kedua maskapai terpaksa mematok harga rendah H atau H3 secara konsisten demi mengamankan pangsa pasar masing-masing. Lalu yang kedua ada keunggulan keunggulan Garuda Air, yaitu struktur pasar dan persepsi konsumen ternyata lebih memihak Garuda Air. Meskipun terjadi perang harga, Garuda Air secara stabil tetap mengantongi keuntungan bersih sebesar 2 miliar rupiah. Lalu yang terakhir, pertahanan Nusantara Air. Di sini Nusantara Air berada di posisi bertahan atau defensif dan strategi terbaik mereka adalah menahan kerugian maksimal di angka yang sama, yaitu sebesar 2 miliar rupiah. Jadi, kesimpulannya, dalam iklim persaingan rute ini, mematok harga murah adalah keputusan paling rasional untuk bertahan hidup bagi kedua maskapai. So, demikian pemakaran analisis untuk kasus 2. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan ke kasus 3 oleh rekan saya, Gary Muhammad Rafi. Terima kasih atas perhatiannya. Kepada Gary Muhammad Rafi, layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sebelumnya sudah menjelaskan 2 soal studi kasus. Sini saya Gary Muhammad Wapi akan menjelaskan soal studi kasus yang ketiga, yang dimana soal studi kasus yang ketiga ini tuh ada kompetensi gitu, sebuah produk smartphone yang dimana ada 2 brand besar yang bersaing gitu secara sengit, yang dimana ada satu brand yaitu Tech One dan brand satunya lagi yaitu Smart Plus, yang dimana persaingannya itu cukup sengit. Nah, lanjut saja ke pengertiannya. Di sini untuk P1 yaitu artinya fokus kepada harga murah, lalu P2 kepada fitur premium, lalu ketiga yaitu untuk desain inovatifnya. Nah, ini yang pertama yaitu ada Matrix Payoff Tech One, yang dimana terdapat ada Tech One dan Smart Plus, yang masing-masing ada P1 untuk Smart Plus yaitu 1, minus 1, lalu 3. Nah, untuk P2 nya ada 4, 2, min 2.
Lalu P3-nya ada minus 2, 5, lalu 1. Dan untuk T1 yaitu P1-nya horizontal itu P1, 1, 4, minus 2, lalu P2, minus 1, 2, dan 5, lalu P3, 3, minus 2, lalu 1. Nah, kita lanjut ke identifikasi saddle point-nya. Untuk T1, yaitu maksimumnya yaitu P1 sama dengan 1, 4, min 2, yaitu sama dengan minus 2. Lalu untuk P2 ada minus 1, 2, 5 yang sama dengan minus 1. Lalu untuk P3 minimumnya ada 3, minus 2, 1 sama dengan minus 2. Lalu maksnya ada minus 2, minus 1, minus 2 sama dengan minus 1. Nah, itu untuk T1. Lalu untuk Smart Plus ada di sini maksimal. Maksnya ada untuk P1 ada 1, minus 1, 3 sama dengan 3. Dicari terbesar. Kalau yang atas tuh dicari terkecil. Lalu untuk P2 maksnya 4, 2, minus 2 sama dengan 4. Lalu untuk P3 ada maksnya yaitu minus 2, 5, 1 sama dengan 5. Nah, kita minimaxkan yaitu 3, 4, 5 ini dicari nilai terkecilnya. Jadi 3. Nah, maksiminya minus 1, lalu minimaxnya 3. Nah, tidak ada saddle point. Lanjut ke analisis dominasinya, yaitu untuk dominasi baris T1. Untuk P1 dengan P2 tidak ada dominasi. Dan seterusnya. Untuk ketiga ini tidak ada dominasi. Lalu untuk Smart Plus, yaitu dominasi kolom, P1 dan P2, 1 kurang dari 4, minus 1 kurang dari 2, lalu 3 lebih besar dari minus 2, tidak ada dominasi juga. Jadi, semua kolom itu tidak saling mendominasi secara penuh. Nah, solusinya yaitu ada 3 kali 3 via sistem persamaan. Nah, karena tidak ada subgame 2 kali 2 yang konsisten, nah diselesaikanlah dengan ini. Untuk sistem persamaan untuk T1 yaitu P1, P2, dan P3, nah setiap kolom Smart Plus itu harus menghasilkan payoff yang sama bagi T1. Nah, kolom P1 yaitu P1 kurang P2 sama tambah 3P3. Lalu untuk P2 4P1 tambah 2P2 minus negatif 2P3. Lalu untuk kolom P3 negatif 2P1 tambah 5P2 plus P3. Nah, kenalannya yaitu P1 plus P2 plus P3 sama dengan 1. Nah, penyelesaian untuk sistem persamaan T1 itu dimulai dari persamaan 1 dan 2. Dalam kurung 2 negatif dalam kurung 1 dibagi 3P1 plus 3P2 negatif 5P3 sama dengan 0. Lalu P3 sama dengan dalam kurung 3P1 plus 3P2 per 5. Nah, lalu persamaan 2 dan 3 yaitu 2 negatif 3 bagi 6P1 negatif 3P2 negatif 3P3 sama dengan 0, yaitu P2 sama dengan 2P1 negatif P3. Nah, substitusikan yang kedua ke 1 yaitu P3 sama dengan 9P1 per 8, lalu P2 nya yaitu 7P1 per 8. Nah, substitusikan ke kenalan keempat. P1 plus 7P1 per 8 tambah 9P1 per 8 sama dengan 1. Nah, hasilnya yaitu 24P1 per 8. Nah, untuk hasilnya P1 sama dengan 1 per 3, lalu P2 sama dengan 7 per
24. Lalu P3 3/8. Nah, untuk persamaan selanjutnya yaitu Smart Plus itu menggunakan Q1, Q2 dan Q3. Nah, lanjut ke sini dari persamaan 5 dan 6 yaitu 2Q1 plus 2Q2 kurang 7Q3 sama dengan 0. Lalu dari persamaan 6 dan 7 negatif Q1 plus Q2 plus Q3 sama dengan 0. Q1 sama dengan Q2 plus Q3. Substitusi keempat dan ketiga, 4Q2 sama dengan 5Q2. Q2 sama dengan 5Q 3/4. Lalu Q1 sama dengan 9Q 3/4. Nah, substitusi ke kendala selanjutnya 9Q 3/4 tambah 5Q 3/4 plus Q3 sama dengan 1, hasilnya 18Q 3/4 sama dengan 1. Lalu Q1 sama dengan 1/2 atau setengah. Q2 sama dengan 5/18. Lalu Q3 2/9. Nah, lanjut ke nilai permainannya. Untuk V sama dengan 1 dalam kurung 1/3 plus dalam kurung negatif 1 dalam kurung lagi 7/24 plus 3 dalam kurung 3/8. Mulai dihitung 8/24 minus 7/24 plus 9/8 sama dengan 1/24 plus 27/24 sama dengan 28/24 sama dengan 7/6. Yang hasil persentasenya yaitu 1,167%. Nah, untuk hasil studi kasus ketiga ini tuh untuk Smart Tech One, untuk P1-nya, untuk P1 tuh tadi harga murah ini tuh berhasilkan persentase 33,3%. Lalu untuk P2 fitur premiumnya 29,2%. Lalu untuk P3 untuk desain inovatifnya yaitu 37,5%. Itu untuk strategi Tech One untuk brand 1. Lalu brand 2 yaitu strategi Smart Plus. Untuk P1-nya cukup tinggi nih harganya. Dari harga murahnya yaitu 50%. Lalu untuk P2-nya dari fitur premiumnya 27,8%. Lalu untuk P3 untuk desain inovatifnya ada di nilai 22,2%. Nah, nilai permainan ini tuh sama dengan 7/8 ini yang hasilnya 1,167% ini tuh itu menguntungkan brand Tech One gitu. Menguntungkan brand Tech One. Nah, untuk interpretasi manajerialnya yaitu yang pertama ada Tech One yang dimana harus mendiversifikasi strategi ketiga dimensi ini tuh desain inovatifnya 37,5%, lalu untuk harga murah 33,3%, lalu fitur premium 29,2%. Nah, tidak ada strategi tunggal yang dominan gitu. Nah, untuk Smart Plus paling banyak tuh menggunakan strategi harga murah 50%. Karena ini tuh menekan perolehan untuk pasar Tech One. Nah, nilai positif permainan itu menguntungkan Tech One, yang dimana mencerminkan keunggulan kompetitif tipis dalam persaingan yang sangat seimbang gitu. Lalu untuk selanjutnya yang dimana Tech One sebaiknya berinvestasi pada diferensiasi desain sebagai keunggulan utama gitu. Yang dimana Tech One memiliki keunggulan meskipun tidak terlalu besar. Nah, Tech One itu disarankan untuk mengembangkan
untuk desainnya gitu, agar lebih kreatif, inovasi, dan berkembang lebih baik lagi gitu. Baik, cukup sekian yang bisa saya presentasikan untuk soal studi kasus yang ketiga ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.